Halo guys, jumpa lagi. Di sini udah ada Realme 9 Pro Plus. Di tahun 2022 HP ini cukup fenomenal ya, berkat hasil kamera utamanya yang sekelas HP flagship, bahkan sulit ditandingi di rentang harganya. Nah, tapi di video kali ini saya cuma ingin sharing dan tunjukin aja fitur-fitur kamera pada HP ini. Jadi ini nanti saya nggak akan fokus ke hasilnya, tapi lebih ke nunjukin ada apa aja sih fitur-fitur kamera pada HP Realme. Dan semoga video ini bisa sedikit membantu buat kalian pengguna HP Realme yang masih bingung dengan fitur-fitur kameranya, atau kalian yang ada rencana beli HP Realme tapi masih penasaran juga dengan menu kameranya. Dan di akhir video nanti saya akan cobain juga ya membuat video menggunakan HP ini. Kira-kira bagus atau enggak? Tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, Realme 9 Pro Plus ini saat ini harganya itu masih di kisaran 4 jutaan. Kalau kalian penasaran, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi juga ya. Oh iya, just info, mumpung lagi ada event Lazada 12/12 sale promo habis-habisan di akhir tahun, yang mana akan ada gratis ongkir tanpa minimum pembelian, bonus dadakan sampai 1,2 juta, voucher sampai 112.000 12 kali tiap hari, crazy brand mega offers, dan everyday cashback. So mumpung lagi ada, manfaatin ya kesempatannya, pantau terus dan gas belanja di Lazada di 12/12 nanti. Oh ya, untuk tutorial kali ini kita pakainya Realme 9 Pro Plus dengan Android versi 12, Realme UI 3. Dan fitur-fiturnya ini nanti mungkin sebagian besar sama kayak HP-HP Realme lain, cuman enggak yang 100% sama ya. Oke, mari kita buka aplikasi kamera dari Realme 9 Pro Plus ini. Nah, seperti inilah ya aplikasi kameranya. Pertama kita lihat dulu ya, di bagian sini kita bisa ganti lensa atau pindah lensa. Ini adalah lensa utamanya sekali, kemudian bisa ultrawide di sini. Kemudian ada tele di sini 2 kali, cuman ini adalah digital zoom ya. Cuman digital zoomnya cukup bagus karena sensornya ini juga bagus. Kemudian kalau kita sentuh dan tahan di bagian sini, kita bisa melakukan zoom in dan zoom out dengan UI yang seperti ini ya. Wow, ini bisa sampai 20 kali. Ini mode foto sampai ultrawide ya. Nah, cukup bagus ini. Di sini juga ada pilihannya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ada Google Lens yang biasanya dipakai buat mindai teks atau mindai sesuatu menggunakan kamera. Semua HP ada ini Google Lens. Kemudian di sini ada mode semacam apa ya, filter lah. Nah, bisa dilihat ada beberapa macam sesuai selera sih. Kemudian ada retouch, ini biasanya untuk beauty ya, jadi mode beauty-nya mau seberapa kuat bisa pakai ini. Kalau nggak pakai bisa dikosongin aja. Kemudian di bagian sini ada flash, pengaturan flash, lalu ada HDR. Di sini ada auto, on atau mati ya. Ini biasanya dipakai buat nyimbangin antara gelap terang di bagian foto yang biasanya sih ngaruhnya kalau kita foto di kondisi yang kontras ya. Dengan HDR ini bisa lebih balance pencahayaannya. Kemudian AI ini biasanya cuma nge-boost di warna dan kontras dan ketajaman ya. Jadi gambarnya biasanya makin gonjreng bisa dilihat ya. Tapi saya sendiri jarang pakai, cuman kadang-kadang juga pengen juga nyobain. Kemudian ada aspek rasio, ada 1:1, 16:9, landscape, wide, dan full, satu layar penuh. Oke, lanjut dulu ya, kita ke bagian portrait. Ini adalah mode bokeh ya, bisa dibilang kayak gini aja fiturnya, nggak ada yang neko-neko. Di sini cuma ada semacam beauty dan retouch seperti tadi. Ini saya coba contohin foto ini aja, kita fokusin di sini, maka backgroundnya akan ngeblur ya, bisa dilihat. Lanjut kita ke 50M. Ini adalah mode 50 megapikselnya, dimana sensornya ini kan 50 megapiksel, cuman dia menghasilkan foto secara default di mode auto tadi itu cuma 12 megapiksel ya. Jadi kalau pengen gunain full resolusinya bisa ke menu sini 50 megapiksel. Cuman efeknya ya filenya bakalan besar ya, dan biasanya lebih minim processing ya. Oke, lanjut kita ke bagian foto dulu ya, street ini aja ya. Ini kalau kalian yang sering foto-foto di jalan itu bisa pakai ini. Ini ya ibaratnya seorang street photographer lah. Ini settingannya sih bedanya ya. Di bagian sini ada manual fokus atau autofocus ya. Bisa dilihat ini kita bisa mainin di sini. Nah, fokus dekat. Kayaknya ada pickingnya ya. Bisa dilihat ada sedikit merah-merahnya. Cuman nggak terlalu ketara. Nah, ini ada sedikit warna merah, ini ada fokus pickingnya di sini.
Sini kita settingan pindah lensanya udah nggak 1 kali 2 kali, cuman dibikin kayak lensa kamera ya 16 mm, 24 mm sampai 120 mm. Ini ibarat focal length pada lensa kamera. Kemudian di sini kita bisa ngambil foto dengan format RAW. Ada pilihan buat JPEG atau RAW ya di sini. Kemudian di sini kita bisa, jadi di sini disediakan semacam preset atau shortcut untuk membuat foto long exposure ya. Ada beberapa pilihannya. Kemudian di bagian sini kita lihat sama ada semacam filter, atau kalau kalian tahu kameranya Fujifilm ya, kayak semacam film simulation gitulah. Kemudian ada night mode. Night mode-nya kayak gini, settingannya kurang lebih mirip. Kemudian cuma di sini ada pilihan ya, ada Pro atau AI. Kalau kita aktifkan yang Pro, yang tadi AI ya, kita bisa nyeting manual beberapa settingan seperti white balance, kemudian fokusnya, kemudian shutter speed dan juga ISO. Cuman dia processingnya tetap nightscape ya, atau mode malam. Biasanya kan serba auto ya. Nah, ini ada pilihan customnya untuk mode malam. Oke, mode foto udah, sekarang kita masuk ke video. Nah, untuk videonya seperti ini ya, settingannya di sini ada apa ini? Ini semacam bokeh video, cuman dia mentok di 720p aja. Nah, seperti inilah tampilan untuk perekaman video. Sama ya, bisa ganti lensa, cuman apabila kita merekam, cek apakah bisa pindah lensa, ternyata tidak bisa. Ini zoomnya digital zoom 10 kali. Kita stop dulu. Ini resolusi 4K sih. Nah, ini resolusi 4K tadi nggak bisa pindah lensa ya. Maksimalnya ini bisa 4K 30 fps. Kemudian video AI di sini, cuman AI ini nanti dia akan turun di 1080p, dia ngeboost warna juga sama kayak foto. Untuk resolusi 4K maksimal 1080p. Untuk 1080p agak ngezoom ya, karena ada stabilisasinya. Kalau 4K dia lebih lebar, cuman stabilisasi AIS-nya enggak jalan. Frame rate untuk Full HD bisa 60 fps, sedangkan 4K cuma mentok di 30 fps. Oke, untuk videonya kayak gitu. Lanjut kita ke more. Di bagian sini ada ultra makro. Jadi untuk moto makronya, menunya di situ tadi. Makro seperti biasa sih, jarang banget pakai saya. Kemudian time lapse seperti biasa, time lapse. Stereo mode ini kayak foto apa ya? Oh, ini kayak bikin buat moto bintang gitulah. Jadi pakai long exposure juga, cuman lebih lama lagi. Kemudian panorama, slow-mo-nya bisa berapa fps? Wow, ternyata slow-mo-nya lumayan lengkap ya, bisa 120 fps. 120 fps bisa Full HD, 240 fps hanya 720p, 480 bisa Full HD, cuman dia beberapa saat aja. Ini mengingatkan saya pada HP Sony Xperia dulu yang bisa super slow motion, modenya seperti ini. Kemudian bisa 960 fps juga, cuman di resolusi HD aja. Nah, motion detection, ada motion detectionnya juga. Kemudian untuk settingnya cuma bisa setting watermark, guard, level, shutter sound, flip selfie. Bisa teman-teman lihat kayak gini settingannya. Kalau kalian mau nyari-nyari apa, bisa lihat ya. Kita lihat di bagian text scanner, ini buat nyekan dokumen, nggak perlu aplikasi tambahnya. Di sini udah ada. Ada mode pro foto. Nah, untuk mode pro-nya kayak gini ya. Kita lihat bisa apa aja. Pertama bisa RAW atau JPEG. Kemudian ada histogram, ada histogramnya. Lalu ada apa ini? Oh, bisa pindah lensa. Untuk mode pro-nya mau wide atau ultra wide. Kemudian di bagian sini bisa setting white balance. Kemudian ada manual focus, autofocus, exposure compensation, exposure value. Lalu ada shutternya dari 1/8000 sampai berapa detik? 32 detik. Oke, good. ISO dari 100 sampai apa ini? 6400 saja. Oke, mode pro-nya kayak gini, lumayan lengkap ya. Oke, kita kembali. Lalu ada movie. Nah, ada movie-nya ini perekaman video, cuman dia bisa setting manual. Ada stabilisasi, bisa on atau off. Cuman kalau on dia akan nge-crop. Kemudian guard atau garis bantu. Lalu ada apa ini? Untuk menghilangkan ultra wide atau
white, kemudian ada ISO, bisa setting, shutter speed, exposure compensation, manual focus, white balance. Cuman sayangnya di mode manual videonya ini nggak ada yang mode standar video ya, karena ini menunya ada di movie. Dan untuk aspek rasionya itu lebar memanjang ya, dan resolusinya juga mentok di Full HD plus saja, jadi nggak bisa dipakai buat bikin video reguler 16:9 yang mode full manual ini ya, sayang sekali. Nah, semoga ada mode pro buat video juga yang basic ya. Ini kalau ini agak kurang fleksibel karena dia aspek rasionya memanjang. Kemudian ada dual view. Nah, ini bisa merekam secara langsung kamera depan dan kamera belakang kayak gini, bisa pindah-pindah, ganti kotak atau bulat. Nah, bisa bulat, bisa pindah-pindah, atau atas bawah. Nah, ini juga bisa. Oke, seperti ini. Wow, saya kelihatan deh. Kemudian udah sih, itu aja. Tilt shift ini kurang gimmick aja biar, nah ini kayak bikin tengahnya fokus, pinggir-pinggirnya ngeblur gitu aja sih. Oke, seperti itu tadi beberapa fitur yang ada di kamera Realme 9 Pro Plus ini, dan mungkin juga ada di Realme yang lain juga. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup penting ya, apakah HP Realme ini bisa dipasangin mikrofon eksternal supaya bisa langsung rekam pakai mikrofon eksternal di kamera bawaannya ya? Jawabannya adalah bisa, tapi harus disetting dulu karena settingan bawaannya ini kalau kalian colok mikrofon eksternal itu nggak akan detect. Nah, untuk cara settingnya, pertama kalian masuk ke bagian pengaturan, kemudian sound and vibration atau suara ya, pokoknya di bagian suara, kemudian turun ke bagian advance atau lainnya. Nah, di bagian default recorder atau bahasa Indonesianya apa ya, perekaman standar ya, perekaman default. Ini kalau bawaannya itu kayak gini, auto. Biar bisa detect pakai mikrofon eksternal, kalian ubah ke add-on ya. Nah, kalau kalian ubah ke add-on, nanti kalau kalian colok menggunakan mikrofon eksternal ke HP ini dan rekam pakai aplikasi kamera bawahnya, maka audionya akan langsung bisa masuk dari mikrofon eksternal. Nah, di video ini saya akan tunjukkan hasilnya. Berikut ini. Oke, tes kamera belakang Realme 9 Pro Plus. Bisa dilihat untuk gambarnya seperti ini. Ini saya pakai mikrofon eksternal, pakai clip on di sini. Ternyata ini pakai mikrofon eksternal langsung dicolok itu langsung bisa ya. Cuman untuk settingannya kita harus atur dulu karena settingan bawaan saat defaultnya itu tidak detect mic-nya kalau kita colok langsung. Jadi kita harus setting dulu di bagian pengaturan audio, dan ternyata bisa ya. Jadi bisa banget ya HP ini dipakai buat konten. Dan kualitasnya bisa teman-teman lihat, ini adalah 4K 30 fps. Sayangnya cuman kalau kita pakai jalan nggak terlalu stabil ya, kayak kalau di resolusi 4K Realme 9 Pro Plus kayak gini. Kalau dipakai untuk jalan, wow, bisa teman-teman lihat. Oke, halo teman-teman, ini dia perekaman video kamera belakang Realme 9 Pro Plus. Saya rekam menggunakan mikrofon eksternal clip on yang saya colokkan di sini langsung ke HP-nya, dan suaranya harusnya bisa langsung masuk ya karena udah saya setting tadi. Dan seperti inilah kualitas gambarnya. Ini saya rekam di 4K 30 fps atau resolusi maksimalnya, dan ini settingan auto ya. Nah, sebenarnya ada satu sedikit tips ya, biar kalau kita bikin video talking head kayak gini itu bisa lebih oke lah. Nah, satu settingannya adalah seperti ini. Nah, untuk tips mengambil video talking head kayak gini itu, saran saya sih untuk dikunci exposure-nya ya, atau dikunci komposisi cahayanya supaya nggak berubah-ubah. Untuk caranya mirip kayak di HP Xiaomi atau di HP iPhone ya, yaitu kita tekan dan tahan di bagian mana kita pengen fokusin objeknya ya. Di sini saya tekan dan tahan, kemudian bisa dinaik turunkan untuk exposure atau pencahayaannya, pengen lebih terang atau lebih gelap. Kalau udah kita lepaskan, dan otomatis ini udah AE atau AF lock, jadi autofocus dan auto exposure-nya itu ngelock, nggak akan berubah-ubah lagi ya kalau di dalam frame-nya nanti terjadi perubahan pencahayaan ataupun pergerakan objek yang drastis ya. Halo guys, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan bahas Realme 9 Pro Plus. Nah, seperti inilah ya videonya kalau kita pakai buat
ngomong di depan kayak gini, talking head, kualitasnya kurang lebih seperti ini 4K 30 fps. Kamera belakangnya, kamera utamanya saya pakaiin mikrofon eksternal clip on kayak gini ya. Untuk link pembeliannya nanti bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Kurang lebih seperti inilah ya kualitasnya. Di sini saya monitoring menggunakan HP juga biar bisa lihat diri saya sendiri di previewnya ya sambil bikin video ini. Seperti inilah hasilnya, bisa teman-teman lihat dan nilai untuk warna, detail, dan ketajaman. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.